Gitu. Yo, Wis pen mulai iki pen. Ya, monggo masih baik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Syekh Syekh Abdul Hamid Al-Akhir. Syekh ya sudah malam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدارين القسم الثاني في القواعد الفقهية ketemu durung halaman pin Ya, ketemu. Ismi pira? القسم الثاني في القواعد الفقهية Halaman berapa ya, Bay? Situ, Bay. di sini 21. 21. Ya, Oke. Qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu angin mestine pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat wa innamal likulli imri'in lan angin mestine kedua saben-saben perkara manawa apa sing diniatke ke wong. Rawahul Bukhari. Hadis kang diriwayataken Imam Bukhari. Jadi dasar atau landasan dari kaidah yang pertama, kaidah yang berbunyi itu al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan makosidnya, tujuan-tujuannya. Dasarnya itu hadis yang tadi telah disebutkan, hadis mengenai niat. Karena tujuan dari setiap perkara itu berdasarkan tergantung dengan niatnya. Di sini ada nanti ada beberapa contoh dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Jadi kaidah fikih itu terbagi menjadi dua. Ada yang kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum Hmm. disebut juga kaidah kubro. Nah, Terus? contohnya salah satunya ini kaidah umum ini kaidah kubro al-umuru bimaqasidiha. Jadi kaidah umum ini kaidah yang masih bersifat global, mencakup beberapa aspek fikih, baik itu fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakaha, dan lain-lain. Ini kaidah kaidah khusus, kaidah umum atau kaidah kubro. Kemudian dari kaidah kubro ini muncul parsial-parsialnya atau cabang-cabangnya. Baik. Contoh salah satunya kaidah yang pertama ini. Jadi kaidah yang pertama kaidah mengenai bersuci, bukan bersuci cuma kaidah di bidang ibadah. Ya contoh yang pertama al-qaidatul ula al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu tergantung dengan tujuan-tujuannya. Al-amthilatu contohnya minha setengah saking amsilah. Al-wudu'u tai wudu iku la buddha ora kena ora fihi ing dalam wudu minal qasdin niati saking nejo niat. Eh nejo niat menyengaja berniat. Wa kadzalika lan kaya dene mengkon-mengkonon wudu. Al-ghuslu tawi guslu adus mandi besar. Wassolatu lan solat wasaumu lan poso. Nah, ini kaidah yang pertama
yang bersifat khusus di dalam bidang ibadah. Jadi kaidah di sini menjelaskan mengenai bahwasanya wudhu, mandi besar atau mandi besar, sholat dan puasa itu harus atau wajib qasd dunia, menyengaja al-qasdu itu menyengaja untuk melakukan sesuatu, dan menyengajanya itu dibarengi dengan melakukan apa yang ingin apa yang dimaksud dari niat tersebut. Contohnya ketika wudhu itu qasd dunianya ketika awal membasuh muka dan mandi dan lain-lain. Nah, apa fungsi qasd dunia di sini? Salah satu fungsi qasd dunia menyengaja berniat itu untuk membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Seperti contoh halnya mandi besar. Jika ia berniat untuk beribadah, baik itu mandi besar yang bersifat wajib ataupun sunnah, maka itu akan diberi ganjaran tersendiri. Tapi jika tidak ada niatnya, itu sama halnya seperti mandi biasa untuk menyegarkan badan. Kemudian fungsi dari niat juga yang pertama itu tadi membedakan ibadah dan kebiasaan. Yang kedua untuk ada yang membedakan sunnah dan wajib. Seperti sholat atau puasa ini. Niatnya itu sholat wajib, fardu, atau sholat sunnah. Begitu juga dengan puasa. Toyib. Lanjut ya guys. Monggo. Minha, kaidah yang kedua. Minha setengah saking contoh. Amsilah. Malau ta'ato. Kalaupun kalaupun mempraktekkan. Jikalau mempraktekkan sopo wong fi'la syai'in, nglakoni sesuatu mubahin kang mubah, kang boleh. Lahu kedue syai'un mubah wa huwa lan utawi hale wong iku tak itu ngiyakini sopo wong adama hillihi, ora ono kehalalane syai'un mubah. Kaman kaya dene wong wati'a kang bersenggama yang Jimat. berhubungan badan. Wati'a berhubungan badan sopo wong. Imro'atan ing bojone rabine takidu ngiyakini sopo man annaha ing sak temene imro'ah bojone iku ajnabiyatun ajnabi. Ajnabi di sini tuh maksudnya artinya itu orang lain atau bukan istrinya. Jadi takidu ngiyakini bahwasanya imro'ah perempuan tersebut itu perempuan ajnabi, orang lain atau bukan istri dari laki-laki tersebut. Wa annahu lan sak temene man iku zanin wong kang zina biha kelawan imro'ah. Fa idza hiya mongko lamun wong wedok mau imro'ah iku halilatuhu istrine man fahuwa mongko utawi man iku haram. Nah, dari kaidah ini sangat sangat penting untuk dipahami karena niat di dalam bukan sekadar niat di sini. Di sini udah ada diksinya itu menggunakan takid, bahwasanya dia itu meyakini, berarti bukan asumsi lagi. Jadi apabila seseorang itu melakukan hal mubah, tapi dia itu apabila seorang ingin melakukan hal mubah, tapi dia meyakini bahwasanya hal tersebut itu tidak halal atau haram, seperti contohnya apabila seorang laki-laki itu ingin bersenggama dengan perempuan, dia
ingin bersama dengan perempuan, kemudian dia meyakini bahwasanya perempuan yang digauli, yang diajak hubungan badan tersebut, itu dia meyakini ajnabi atau orang lain. Nah, si laki-laki tersebut itu termasuk zanin, pezina. Walaupun perempuan yang digauli tersebut itu tuh istrinya. Jadi walaupun si perempuan yang digauli itu istrinya, karena dia meyakini yang digauli itu ajnabi, laki-laki tersebut itu berzina. Mungkin bisa ada gambaran atau masih bingung, guys? Masih, Bay, masih. Masih, Stat. Gimana, Tat? Diulang, Tat? Oke. Kaidah yang kedua ini menjelaskan seseorang walaupun dia ingin melakukan hal mubah, tapi orang tersebut itu meyakini bahwa hal mubah tersebut itu tuh tidak halal. Contohnya laki-laki yang menggauli yang bersenggama dengan istrinya, tetapi dia itu meyakini perempuan tersebut itu tuh ajnabi, orang lain. Nah, si laki-laki tersebut itu termasuk zina. Karena apa? Karena dia meyakini orang lain yang digauli tersebut, walaupun realitanya itu istrinya. Oh, Aku punten Mas Bawe. Berarti gimana? memang dari awal orang yang melakukan hubungan suami istri ini memang berniat untuk melakukan persenggamaan dengan orang lain gitu ya. Artinya memang dengan niatan berzina ya kan. Karena dia meyakini perempuan itu bukan istrinya. Meskipun secara realitas filwakinya itu ya sebenarnya yang disenggamain itu istrinya, benar nggak? Seperti Iya, itu. betul. Begitu. Nah, berarti kalau nggak salah al-umuru bima qasidiha ini masuk ke dalam seperti pembahasan yang sebenarnya pembahasan minggu lalu di kitab Fathul Qorib, di mana di dalam kitab Fathul Qorib itu dijelaskan nawaqidu sholah diantaranya itu adalah al-amalul katsir ya kan. Nah di dalam al-amalul katsir itu kan yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam al-amalul katsir ya gerakan yang berat ya, bukan al-amalul yasir ya, tetapi gerakan yang berat, yaitu diantaranya seperti misalkan melangkah, ya kan. Di situ di dalam Fathul Qorib pun dijelaskan oleh Syekh Ibn Qasim kasalasil khutwah ya, kasalasil khutwah seperti 3 langkah. Tetapi kemudian nanti dijelaskan di dalam kitab-kitab yang lebih luas seperti Bukhdil Muhtaj itu di situ dijelaskan bahwa ada satu tindakan yang al-amalul qalil ya, seperti melangkah 1 langkah itu pun bisa membatalkan sholat. Jika diniatkan ketika kita melangkah 1 langkah itu kita niatkan dengan 3 langkah. Ya, berarti kurang lebih ini sama seperti contoh kasusnya yang perempuan seseorang yang mewatik perempuan lain ya, dia sangka perempuan lain, padahal itu istrinya. Ya. Maka jatuhlah vonisnya itu zanin. Ya. Dan tindakannya itu haram, ya kan? Itu kan sama seperti kasus yang terjadi di 1 langkah di dalam gerakan 1 langkah di dalam sholat, tetapi diniatkan dengan 3 kali gerakan. Di mana 3 kali gerakan itu kan min nawaqidil sholat atau min mubtilati sholat. Pak kurang lebih seperti itu ya, Mas Bawa? Atau gimana? Oke, Mas. Ya kurang lebih seperti itu, tapi aku masih agak bingung sih dengan kaidah ini. Agak bingungnya tuh maksudnya ini kan diksinya pakai ya takid ya. Ya takid kan berarti meyakini. Meyakini kan berarti si laki-laki tersebut itu sudah melihat dengan jelas bahwa yang digauli itu istrinya. Nah, tapi dia yang takid bahwa itu orang lain. Nah, kan itu kayak maksudnya gimana gitu. Kalau misalkan dalam hati dia bergumam, bukan ada aku dapat Berarti 2 gambaran. enggak. Sebenarnya ya takid itu ibarat ya takid itu penggunaan lafaz ya takid itu berarti maknanya itu amdan secara disengaja dia menyengaja ya
menyengaja dengan niatan mewatek orang lain yang ajnabi yang bukan istrinya, tetapi fil waqi'nya istrinya. Ya. Realitanya itu yang dijima itu adalah istrinya. Nah, meskipun secara tindakan itu halal, tetapi karena niatannya itu adalah dia meniati menjimak orang lain dengan sadar, ya, dengan tujuan yang dia tahu bahwa zina itu haram dan dia lakukan itu dengan orang lain, dengan niatan ya, dengan niatan itu, maka jatuhlah vonis keharaman itu dan orang yang melakukan itu adalah zanin ya. Mungkin itu ya makna dari takid itu, dia meyakini dan melakukan tindakan itu dengan disengaja ya. Itu. Hmm, oke, clear. Mas Alvin gimana? Udah Jelas, masuk jelas, semua? jelas. Oke, kayak ada selanjutnya. Al-aklu utawi mangan wasyurbulan ngombe. Idza qasada nalikane nejo sapa wong bihi maklawan al-aklu wasyurbu at-taqwa ing taqwa alal ibadati ngatasi ibadah fahuwa mongko hale utawi man iku yusabu den ganjar sapa alaihi ngatasi man wa illa lan lamun ora qasada bihi taqwa alal ibadah lamun ora menyengaja berniat untuk bertakwa maka fala yusabu maka tidak diganjar. Nah, ini mudah untuk dipahami. Jadi makan dan minum itu jelas itu perkara mubah. Tapi di dalam makan dan minum tersebut itu mengandung sebuah ibadah. Yang dengan mana jika makan dan minum seseorang itu diniatkan untuk menambah energinya untuk melakukan atau untuk lebih maksimal dalam beribadah, contohnya mencari nafkah untuk keluarganya atau untuk murojaah, petang yang ngelih, madang saya sing akeh, ben murojaane banter. Nah, itu dari hal tersebut itu dapat diganjar dengan catatan pihak kos dengan catatan kosoda bihima atau berniat dengan makan dan minum tersebut. Nah, aku diajarin sama kiaiku ketika makan satu suap itu ngucap alhamdulillah. Siap makan satu suap ngucap alhamdulillah sampai selesai. Itu saya diajari oleh kiai saya di pondok sini. Itu juga bernilai ibadah. Jelas. Jelas ya guys. Jelas, jelas. Oke, lanjutnya minha mana mana tahu sapa wong iku asoro meras sapa man al-aina baing inap anggur biqasdil kholi biqasdil kholiyati kalawan nejo njadiake cuka awil khamriyati utawa minuman keras. Jadi barang siapa seorang yang memeras atau ingin memfermentasikan anggur itu tujuannya ada dua. Di sini tujuannya memiliki dua tujuan. Yang pertama menjadikan cuka atau homer. Nah, impact atau akibat hukum dari niat tersebut itu yang pertama jika ingin menjadikan cuka itu mubah atau boleh. Tapi jika memfermentasi, memeras anggur tersebut bertujuan untuk dijadikan wine, nah itu perbuatan tersebut itu haram karena jelas membuat wine kemudian itu tujuan dari membuat wine itu sangat kemungkinan besarnya untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan. Minha al-hajru utawi hajar. Hajar ini eh, artinya itu mendiamkan, menengke uang. Oke, nesulah lagi marah, dia tidak mengajak bicara atau mendiamkan temannya. Al-hajru fawqa thalathati ayyamin
menangake wong punjul atau lebih dari 3 hari, fa innahu mongko sak temene hijrah fauqa salasa ayam iku haram in qasada lamun nejo sapa man al hajra ing hajar mendiamkan, wa illa lan lamun ora qasadul hajar fala haramalahu, dan lamun ora berniat untuk menghajar maka tidak haram. Jadi teks di sini menjelaskan mengenai hajar. Aku belum tahu apa hukumnya secara pasti ya. Cuman jiping lah, ngaji kuping mengenai mendiamkan seseorang lebih dari 3 hari, jiping lah. Tapi kalau teks hadis atau hukumnya itu kurang tahu. Nah, dari kaidah ini menjadi jelas bahwa jika seorang itu berniat menghajar atau mendiamkan temannya lebih dari 3 hari, itu haram. Dan jika tidak berniat, maka tidak haram. Oke guys, jelas guys. Perkara Jelas, jelas. hajar. Minha iku setengah saking alam silah. Tarkutibi ninggalake wangian wazinati lan berhias fauqa salasati ayamin ing antase lebih dari 3 hari. Fil mau fil mau fil mau ta ghairu zauji ing dalam kematiane sak liyane suami. Fa innahu mongko sak temene tarkutib ila akhirih iku haramun haram ingkana lamun ono opo tarkutib ila akhirih iku biqasdil ihdadi kelawan tujuan ihdad, wa illa lan lamun ora qasdul ihdad fala haram lahu, maka ora haram. Nah, perlu dipahami dulu istilah di sini, ada istilah sebuah diksi yang berbunyi ihdad. Ihdad adalah ihdad itu meninggalkan bersolek atau berhias. Jadi si perempuan itu meninggalkan wangian, menanggalkan pakaian-pakaian yang bagus ketika ditinggal mati suaminya selama masa Yang bukan iddahnya. suaminya. Yang bukan suaminya kan ini. Ya, tapi ini definisi secara itu dulu Mas. Ini kan kalau di Oh, sini kan di kaidah ini kan ghairu zauji. oh ya, Tapi siap. secara Oke, siap. normalnya, normalnya ihdah tuh si istri itu meninggalkan wangian, berhias ketika ditinggal suaminya selama masa iddahnya. Tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk menghindari fitnah, kemudian yang kedua untuk apa? Tidak langsung tertarik dengan lawan jenis itu, tidak langsung nikah lagi selama masa iddahnya. Makanya ketika istri tinggal mati suaminya, itu ada keharusan melakukan ihdad, meninggalkan wangian, berhias diri. Nah, kalau di kaidah ini itu aku masih agak bingung ya, tolong nanti dibantu Mas. Konteksnya di sini ditinggal mati oleh ghairu zauji. Iya. Ghairu zauji selain istrinya. Berarti tetangganya lah. Selain selain pasangannya. Selain suaminya. Jadi ya ditinggal mati. Perempuan kan seharusnya itu perempuan itu berihdad, melakukan ihdad ketika ditinggal mati suami. Tapi Mm-mm. melakukan ihdad tersebut itu bisa haram. Kenapa bisa haram? Ketika dia melakukan ihdad selama 3 hari lebih dan konteksnya itu ditinggal mati ghairu zauji selain suaminya. Contohnya ditinggal mati suami tetangganya. Aslinya eh, boleh sih untuk melakukan ihdad. Nggak tahu ini ya Mas boleh atau enggak ya untuk melakukan ihdad selama kurang lebih
kurang dari 3 hari itu boleh melakukan ihdat untuk apa? Untuk ya berkabung lah, menghormati suami tetangganya yang meninggal. Tapi ini kok melakukan ihdatnya lebih dari 3 hari, padahal suaminya masih ada. Aku bingung dari keharumannya itu Mas. Ilat keharumannya Sebenarnya tuh keharumannya itu sebenarnya dari apa eh gini sebenarnya. Misalkan ada dua orang yang meninggal, misalnya salah satunya itu suaminya dan tetangganya misalkan. Contoh lah kita beri ini mic-ku nyala nggak ya? Nyala ya nyala. mic ya? Ya oke oke. Jadi contohnya gini, kayak contohnya di hari apa ini? Hari Minggu ini ya, ada dua orang yang meninggal ya. Dua orang yang meninggal itu misalkan taruhlah ada namanya orang namanya Umar. Nah, Umar ini punya istri namanya misalkan Lajuba misalkan. Nah, Lajuba ini punya punya suami Umar ya. Di hari Minggu itu suaminya meninggal. Nah, di hari Minggu suaminya meninggal, terus di hari yang sama tetangganya Umar juga meninggal. Tetangganya Umar namanya Zaid itu meninggal. Nah, ketika si istri itu ya, dia itu meninggalkan menggunakan wewangian dan perhiasan ya, lebih dari 3 hari itu boleh, dan tidak bolehnya dilihat dari tujuan si istri ini. Apakah beliau itu ketika melakukan hal tersebut tujuannya itu ikhdatnya itu untuk suaminya atau istrinya? Apa untuk suaminya atau tetangganya? Karena ikhdat itu dibatasi untuk apa? Untuk suami, untuk zauj itu maksimal itu 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk orang lain sebagaimana di dalam Tufatul Muhtaj di Mughnil Muhtaj, bahkan sebenarnya di takrib sendiri sudah ada ya. Kalau untuk selain suami, selain pasangan kita itu hanya boleh 3 hari, tidak boleh melebihi batasan itu. Jadi misalkan ada istri ya, kemudian dia edatnya itu sampai 10 hari. Nah, jika tujuannya itu untuk berkabung ke tetangganya, nah itu haram. Tetapi kalau berkabungnya itu untuk suaminya itu diperbolehkan. Karena masa ikhtiar untuk istri apa ketika ditinggal suami itu 4 bulan 10 hari. Seperti itu ya Mas Boy ya. Nah, Oh, karena oke. itu kembali ke apa kaidah itu al umuru bima qasidiha ya. Perkara-perkara itu digantungkan ya, digantungkan status hukumnya itu dari tujuannya. Karena tujuan si istri ini adalah misalkan berkabung apa ihtadnya itu untuk suaminya, maka itu tidak haram. Tetapi kalau misalkan dia ihtadnya itu malah untuk tetangganya, ya berbelasungkawa, ya berkabungnya itu untuk tetangganya, meninggalkan wewangiannya itu untuk tetangganya, maka itu haram. Oke, Monggo, oke. barangkali yang lainnya mau nambahin. Gimana Mas Alvin? Barangkali mau nambahin Mas? Ayo langsung Mas, lanjut. Oke, clear ya. Selanjutnya minha idza khoda nalikane jupuk mengambil sopo adain pemberi hutang malal madini ing hartane madin atau orang yang berhutang biqasdil istifai kelawan tujuan istifa. Istifa itu mengambil kembali haknya atau mengambil apa yang telah dihutangkan kepada apa ya, atau mengambil harta yang telah dihutangkan tersebut. Awis sarikoti utawa nyolong falayak tau mongko ora dipotong, dipotong tangannya fil awali dalam contoh yang pertama qausil istifa wayak tau lan dipotong tangannya sopeman sopo dain
fitsani dalam gambaran yang kedua atau yang dalam asariko biakos di sariko. Jadi kaidah di sini menjelaskan mengenai apabila seseorang pemberi hutang, misal si A ini pemberi hutang, memberikan hutang kepada si B. Kemudian si A ini ingin mengambil haknya atau mengambil harta yang telah dihutangkan kepada si B. Jika tujuannya itu untuk istifa atau mengambil kembali haknya, itu falayak ketok, tidak dipotong tangannya atau tidak dikenakan hudud mencuri. Tapi jika tujuannya itu untuk mencuri hartanya si B, walaupun si B itu memiliki hutang, nah maka si A ini itu ya ketok dipotong tangannya atau dikenakan had mencuri. Nah, jelas kaidah di sini itu tergantung dengan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha, perkara-perkara tersebut itu tergantung tujuannya. Jika tujuannya itu mencuri, maka dihad. Tapi jika tujuannya untuk mengambil kembali haknya, maka tidak dihad. Kaidah yang terakhir, kinayatut talaqi utawi talak kinayah wa ghairiha lan sakliyane talak kinayah. Qala wis ngendika sapa azauji, suami. Anti utawi sira iku kholiyatun, bebas. Kamu bebas. In qasada lamun nejo sapa zauz bihi kelawan kalimat tersebut at-tolaqa ing tolak. Tolakot. Maka terjatuhlah talak pada perempuan tersebut. Nah, kalau di sini talak kinayah atau talak yang masih bersifat samar. Contohnya ketika suami berkata, kamu bebas, berkata kepada istrinya, kamu bebas. Nah, perkataan tersebut itu bisa menjadi talak atau tidak, tergantung suaminya. Jika suami yang berucap tersebut itu bertujuan untuk mentalak, maka jatuhlah talak. Tapi jika tidak, maka tidak akan terjadi talak. Nah, dari sini masih bingung ya mungkin indikator dari kalimat tersebut apa gitu indikasinya si suami mengatakan tersebut itu talak atau tidak. Maka sebaiknya si istri menanyakan kepada suami, maksud dari ucapan kamu bebas itu apa, Mas? Kamu mau mentalak aku po? Gitu ya guys. Lebih jelasnya tanyakan langsung kepada suaminya. Perkataan tersebut itu bertujuan untuk mentalak atau tidak. Mana guys? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan? Monggo. Halo. Halo, Cek tes dulu. tes. Ya, sini Mas Soe. Yang ingin mungkin ini bisa membuka diskusi bareng-bareng ya. Jadi yang ingin aku tanyain ya, atau ingin dibuka penjelasan dari talak itu apa? Talak. Astagfirullah. Dari apa? Kaidah yang pertama ini al-umuru bimaqasidiha. Itu eh, sebenarnya di sini kurang jelas ya kalau dalam Mabadiul Awaliyah ya. Sehingga kita bisa merujuk ya ke ke dalam kitab Al-Faraidul Bahiyah ya. Di situ dijelaskan di dalam syair itu maksuduha at-tamyizu lil ibadah mimma yakunu shibhaha fil adah. Nah, di antara tujuan dari adanya niat ya. Karena al-umuru bimaqasidiha itu kan berarti kan perkara itu digantungkan pada niatnya, digantungkan pada tujuannya ya kan. Nah, salah satu tujuan dari adanya niat itu di situ disebutkan oleh musannif at-tamyiz lil ibadah.
untuk membedakan ibadah, ya kan? Membedakan ibadah dari apa? Mimma yakunu shibha fil adah. Membedakan dari sesuatu yang menyerupainya, yang apa, ibadah dari adat yang serupa dengan sesuatu itu. Kayak contohnya, eh, berarti ada ibadah yang kalau misalkan itu tidak diniati, itu serupa dengan adat. Kayak contohnya mandi, ya kan? Kenapa mandi itu akhirnya mandi wajib itu membutuhkan niat, yaitu untuk untuk membedakan un- antara mandi yang junub, ya misalkan, atau mandi sunnah dengan mandi yang biasa saja. Nah, yang ingin aku tanyakan, ya gini, misalkan contoh kasus, misalkan ada orang bernazar misalkan, ya. Nah, gini dulu entar, sebelum masuk ke situ, ya. Berarti kan untuk perkara-perkara yang li ghairi adah, ya, yang bukan adat, seperti ibadah seperti membaca Al-Qur'an. Itu kan berarti kan tidak membutuhkan niat, benar nggak, Mas? Ya, betul itu. Ya. Nah, gimana kalau misalkan, ya, ada orang yang bernazar ingin membaca Al-Qur'an, ya. Kalau misalkan seperti contoh kasusnya, kalau misalkan aku masuk PNS, keterima CPNS misalkan. Nah, aku sepanjang hidupku akan membaca Al-Quran sehari 1 juz. Nah, itu apakah membutuhkan niat atau tidak? Karena kan di antara sebenarnya, ya, di antara tujuan dari ibadah apa diniatkan itu kan dari lanjutan ayat apa, syairnya itu kama tamyizu ba'duha min ba'd, ya. Untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya, gitu kan. Nah, itu kan kita kan semua tahu sebenarnya, eh, membaca Al-Qur'an itu kan sunnah. Nah, tapi karena dinazarkan itu kan berarti menjadi wajib bagi orang Wajib. itu, ya kan. Nah, apakah itu juga ketika kasusnya seperti ini masih membutuhkan niat atau tidak? Itu yang ingin ditanyakan. Oke, konteksnya di sini kan seorang tersebut itu telah bernazar. Otomatis Mm-mm. orang tersebut itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan nazarnya. Nah, karena membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah, sunnah dengan tanpa niat. Nah, tapi di sini karena bernazar, dia itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan nazarnya, maka diwajibkan, yaitu karena tadi untuk membedakan, pertama, di sini jelas membedakannya bukan membedakan ibadah dengan kebiasaan, tapi untuk membedakan perkara wajib Ibadah dan wajib dan sunnah. sunnah. Iya, Yaitu jadi ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia tidak berniat untuk melaksanakan nazarnya, sudah membaca 1 juz pada hari itu, maka kewajiban nazarnya belum terpenuhi. Dia masih memiliki tanggungan untuk membaca Al-Quran itu dengan berniat. Saya niat membaca Al-Quran karena saya telah bernazar. Saya niat membaca Al-Quran untuk melaksanakan nazar saya. Jadi niat di situ bersifat wajib. Sama halnya ada kaidah yang itu malaya tasawuf. Aduh lali le aku le apa perantara itu loh. Perkara peranta perkara yang menjadi mala untuk yatimul wajib illa bihi malaya fahuwa timul wajib. wajib ila bihi fahul wajib. Nah, itu relate mungkin dengan kaidah itu. Jadi untuk melaksanakan kewajiban nazar, maka diwajibkan dia untuk berniat melakukan Mm-mm. nazar tersebut. Gitu guys kalau dari menurutku. Nah, oke. Selanjutnya, ya, Mas, ya. Sebenarnya yang perkara-perkara melakukan amal ini sebenarnya mudah. Nah, menurutku yang susah itu sebenarnya tarkul amal, misalnya. Nah, apakah tarkul amal itu membutuhkan niat? Seperti contohnya jika dikasih seperti ini. Misalkan
tarkus zina, meninggalkan zina. Ya, apakah tarkus zina itu membutuhkan niat atau tidak? Karena bisa menjadi apa ya? Bingung ya. Kalau contohnya kasusnya seperti ini. Ini gini, apakah tarkus zina itu membutuhkan niat atau tidak? Dan apakah tarkus zina itu tarkus zina yang berpahala itu yang seperti apa? Karena gini Mas, karena misalkan ada orang tarkus zina, motifnya itu ya karena dia misalkan dia yang nggak suka zina, misalkan nggak ada syahwat yang menggebu-gebu, apakah bisa disamakan tarkus zinanya orang itu dengan orang yang memiliki syahwat yang menggebu-gebu, terus dia tarkus zinanya itu diniati karena takut karena Allah. Nah, itu gimana ya? Kalau contoh kasusnya seperti itu, apakah tarkus zina itu membutuhkan niat atau tidak? Lalu apakah tarkus zina itu membutuhkan suatu keadaan yang berkaitan dengan perkara yang diharamkan atau tidak? Sik lur, sorong dong lur, sing kae sing piye? Gini Jika loh, memiliki tarkus syahwat yang yang menggebu-gebu, pertama, gini ya, tarkus zina itu intinya bukan tarkul amal, tarkul amal yang mengandung yang mengandung hukum haram ya kan. Tarkul amal ya. Kayak contohnya meninggalkan zina. Nah, apakah meninggalkan zina itu membutuhkan niat atau tidak? Nah, lalu apakah meninggalkan zina itu berpahala atau tidak? Karena misalkan sepertinya tidak adil kalau tarkus zina itu hanya untuk semua orang, karena beda dong apa kondisinya orang yang dengan syahwat yang menggebu-gebu dengan orang yang tidak memiliki syahwat, lalu keduanya itu meninggalkan zina, yang satu karena ya tidak butuh zina, yang satu dia meninggalkan zina karena takut Allah meskipun syahwatnya itu menggebu-gebu. Nah, itu seperti gimana gimana sik lur, cerna sik lur. Oke, aku dapat dua gambaran nih. Yang pertama, kalau ini jelas niatnya itu udah jelas bagi orang. Contoh kasus yang pertama, dia itu syahwatnya itu menggebu-gebu untuk melakukan zina, tapi dia tarku zina tersebut itu takut. Takut kenapa? Takut karena Allah, karena zina itu haram, akhirnya dia takut. Dari situ kan dia memiliki indikasi niatnya itu dari rasa takutnya tersebut. Dia memiliki rasa takut, berniat untuk meninggalkan zina. Kemudian kalau yang kedua, eh oh nggak tahu ya diganjar atau enggak, tarku zinanya dia itu tidak memiliki hasrat, syahwatnya tidak terlalu menggebu-gebu untuk melakukan zina. Tapi ketika dia begadang, rumah orang tersebut itu bersebelahan dengan ya para klegok lah umelah dengan tempat prostitusi. Walaupun bersebelahan, tapi dia berniat pada malam itu bergadang, begadang dengan cara main remian ket wengi ngasih subuh. Aku niat remian lah ben razina yang samping gak rame banget kayak wong-wong dosina. Mungkin gambaranku begitu. Jadi kalau berarti yang tarkul amal itu apakah membutuhkan niat atau tidak? membutuhkan, tapi yang masih ya ini ya, Tarkul amal yang itu loh. Berarti tarkul amal itu membutuhkan niat. iya situ. Tarkul amalnya kan jelas. Tarkul amalnya yaitu tarkus zina, amalul muharomat kan, perkara-perkara yang diharamkan gitu. Itu membutuhkan. Kayak berarti kayak akes kayak gini, kayak kebalikannya aja. Kebalikan melakukan perkara yang mubah tapi diniatkan untuk
ibadah, diniatkan untuk takwa, itu kan yusabu ala fi'lihi. Tapi aku gini Mas ya, nemu di Fawaidul Janiyahnya Syekh Hasan Al-Fadani. Lah itu ngendiknya gini. Jadi intinya di Fawaidul Janiyah itu tarkul amal ya yang tidak menyerupai adat itu tidak membutuhkan niat. Jadinya. Contohnya eh, saya tadi meninggalkan Homer misalkan ya, itu tidak membutuhkan niat karena tujuan dari apa syariatnya itu sudah tercapai. Cuma untuk berpahala atau tidaknya ya itu membutuhkan niat ya. Itu membutuhkan niat dan atau membutuhkan kondisi tertentu. Ya. Berpahala atau tidaknya itu membutuhkan kondisi tertentu bukan membutuhkan niat. Jadi kayak contohnya tadi misalkan kayak ambillah yang gampangnya orang minuman keras ya. Orang yang meninggalkan minuman keras ya dengan kondisi dia apa namanya apa kecanduan. Misalkan ada orang kecanduan, terus dia meninggalkan kecanduannya itu, meninggalkan minuman kerasnya itu. Nah, itu baru berpahala. Meskipun tidak ada niatan untuk meninggalkan apa? Meninggalkan homer. Itu sudah berpahala jika keadaannya seperti itu. Tetapi jika keadaannya itu eh, dia tidak memiliki kecanduan dan dia tidak memiliki keinginan terhadap terhadap minuman keras itu, makanya tidak diberikan pahala. Ya. Meskipun dia meninggalkan perkara haram itu. Ya. Jadi perkara haram itu ditinggalkan kalau dalam Fawaidul Janiyah itu tidak membutuhkan niat. Ya. Tetapi untuk mendapatkan pahala dari meninggalkan keharaman itu dibutuhkan kondisi, di mana kondisi misalkan ya berbeda dong orang yang suka minum dengan orang yang tidak suka minum dalam hal meninggalkan minuman. Ya. Maka dari sini kata saya Yasin Al-Fadani membutuhkan keadaan, ya, di mana keadaannya itu seperti contohnya orang yang sering mabok-mabokan, terus di kemudian hari dia meninggalkan mabok-mabokannya itu. Nah, maka dari itu dia diganjar atas meninggalkan mabok-mabokannya itu. Berbeda dengan orang yang meninggalkan mabok-mabokan ya karena memang dia hidup misalkan di tengah lingkungan pesantren dan tidak memiliki kebiasaan minum atau bahkan justru benci dengan minuman. Ya. Seperti itu kurang lebih dalam Fawaidul Janiyahnya Yasin Al-Fadani. Hmm, lihat cocok ini sama keterangan di Isbah. Cocok dah. Ya, keterangan di Asma ya tarku zina di sini. Tarku zina itu tidak membutuhkan niat. Nah, Mm-mm. tapi untuk diganjar atau tidaknya itu tergantung niat. Mm-mm. Jika dia berniat tarku zina itu karena takut Allah atau hal lainnya, nah itu baru diganjar. Mm-mm. Nah, yuhtajun niyah fi husuli thawab al Mm-mm. murattab ala tarki, diganjar untuk mendapatkan ganjaran yang yang berasal dari meninggalkan hal tersebut. Mm-mm. Hmm, oke, ada lagi guys, Mas Alvin, punya pertanyaan atau penjelasan tambahan? Iya, Cukup Mas masih Alvin. baik. Iya, Mas Alvin. Oh, nggak tahu suara nih. Yo, yo, yo. Cukup, cukup. Hmm, 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 hmm. Cukup Mas. Cukup. Oke, lanjut apa? Sesok mana lagi? Gantung Mas Alvin. Mas Alvin, pripun Mas? Ya, ayo lanjut, baik. Oke, satu kaidah lagi nih ya.
Nggak terlalu sulit kok kaidah yang ini. Al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, ma yushtaratu fihi ta'yinu fal khata'u fihi mubtilun. Mau tahu perkara yushtaratu kang disyaratake fihi ing dalem ma opo ta'yinu, ta'yin atau menyatakan apa yang ingin Penunjukan. dikerjakan, menyatakan apa yang ingin dilakukan. Fal khata'u, mongko utawi khoto, salah dalam menyatakan apa yang ingin dilakukan, fihi ing dalam mayustarot, iku mubtilun, batal, maka hukumnya batal. Contohnya, al khoto utawi khoto, salah minas sholati zuhri, saking sholat zuhur, ilal asri, marang sholat asar, au aksihi, utawa kebalikane, falau sholat zuhro, falau sholat mongko apabila sholat sopeman az-zuhro ing sholat zuhur, nawaya, niat, Nawian hale niat. nawian hale niat sapa wong al asra ing salat asar, lam yasihha mongko ora sah sapa man. Nah, jadi kaidah yang pertama itu salah salah dalam menyatakan niat, baik itu di dalam sholat duhur, contohnya dalam sholat duhur tapi niatnya sholat asar, atau kebalikannya. Pokoknya mah jika seseorang itu salah niat di dalam sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Dia ingin sholat aslinya pukul 12, dia itu ingin melaksanakan sholat duhur, tapi dia salah menyatakan niat, malah dia niatnya sholi fardul asri, saya niat fardu asar, nah, itu akan batal sholatnya. Karena apa? Karena di dalam sholat ini itu disyaratkan seperti keterangan di dalam Safinah, kewajiban dalam menyatakan sholat fardu itu pertama ada dunia, kemudian takyin dan kefarduannya. Sholi fardo, kefarduan, saya niat sholat fardo, kemudian fardunya fardu apa? Takyinnya fardu zuhri, sholat fardu zuhur. Jadi ketika diwajibkan untuk menyatakan apa yang ingin dilakukan, seperti contohnya ini, dia ingin melakukan sholat zuhur, kemudian salah, malah dia mengucapkannya itu sholat asar, maka sholatnya batal. Oke, yang kedua, al khoto utawi khoto min kafaroti ziharoti, saking kafaro zihar ila kafarotil qatli, marang kafaro qatl. Nah, yang kedua contohnya itu salah, dia itu memiliki kewajiban kafarat, membayar kafarat zihar, tapi dia itu salah dalam pelaksanaannya, malah melaksanaannya kafarat qatl. Tolong dibantu penjelasannya, Mas, mengenai kafarat zihar dan qatl. Aku lupa ya, Mas, kafarat ziharnya itu. Dijelasin aja dulu kafaro dihar itu apa, kafaro kotel itu apa. Kafarat zihar itu pembayaran denda karena telah melakukan zihar kepada istrinya. Tolong dikoreksi ya, Mas. Zihar itu seperti apa? Contoh zihar itu menyamakan istri dengan ibunya. Seperti contohnya, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Nah, itu adalah zihar. Ketika suami melafadzkan atau berkata hal tersebut, maka suami tersebut itu dihad atau didenda untuk membayar zihar. Nominalnya nanti dijelasin Mas Ratu. Kemudian kalau kafarat qatl, ini ada beberapa, banyak ya pembagiannya kafarat qatl kan. Iya, tergantung kotelnya.
tergantung jenis kotelnya. Tergantung kotelnya. Yang paling umum lah. Yang Hmm. paling umum itu kotel Amat. amad, pembunuhan sengaja. Kafaratnya itu dibunuh balik. Tapi jika keluarganya memaafkan, itu membayar kafaratnya. Yang pertama kisos ding, bukan termasuk Kisos kafarat. terus diet. Kisos. Kemudian kafarat kotel itu dinamakan dengan diat, denda. Nominalnya itu kalau kalau pembunuhan amad, pembunuhan sengaja itu 100 ekor unta. Pembagiannya itu ada umur-umurnya. 30 ekor unta yang berumur berapa, 30 ekor unta yang berumur berapa, dan 40 ekor unta yang berumur. Ada di situ. Mungkin kalau dinominalkan jadi berapa ratus juta gitu. Nah, jadi ketika seseorang itu memiliki kewajiban kafarat kotel, tapi dia salah dalam melaksanakannya, malah melaksanakannya kafarat zihar, itu tidak sah kafarat tersebut. Harus diulang, dibenarkan, dirubahlah nominal kafaratnya, nominal dendanya, seperti apa yang telah dia lakukan. Apakah dia melakukan pembunuhan atau melakukan zihar. Jelas, Mas Alvin? Belum jelas. Boy. Masih bingung? Ya, coba ini kita belum bahas yang koidahnya dulu ya. Apa ya koidahnya? Kaidahnya nih, kaidahnya itu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut itu disyaratkan untuk mentakyin. Jadi menentukan menentukan, iya, menentukan atau menyatakan. suatu peribadatan jelas ya. At-ta'yin itu. Nah ya, untuk menentukan atau menyatakan suatu peribadatan, tapi dia itu salah dalam pernyataannya, maka hal tersebut itu mengakibatkan tidak sahnya hukum. Kayak contohnya, dia tuh ingin melaksanakan sholat duhur, tapi dia takyinnya, pernyataannya itu salah, malah dia takyinnya sholat asar. Nah, maka sholatnya tidak sah, karena di dalam sholat itu ada kewajiban takyin. Usolli fardhu zuhri. Nah, lafaz zuhur itu takyin. Jadi saya berniat sholat fardu zuhur. Ya, di situ ada kewajiban takyin. Ketika kewajiban takyin tersebut salah, maka hukumnya jadi la yasihhu atau batal. Tidak sah sholatnya. Kemudian ya ini contoh yang kedua, yang zihar. Jadi seseorang ini dia itu memiliki kewajiban membayar diat karena dia telah melakukan pembunuhan. Diat pembunuhan kan seharusnya itu 100 ekor unta, tapi dia salah dalam pelaksanaannya, dalam mentakinnya. Dia malah membayar kafarat dihar. Nah, maka kafarat tersebut itu tidak sah. Harus, kalau di dalam sholat, contoh yang pertama itu sholatnya diulangi, terus diperbaiki takyinnya. Kemudian kalau yang contoh yang kedua mengenai kafarat, itu harus diulangi juga. Kafaratnya harus kafarat kotel, pembunuhan, yaitu 100 ekor unta, bukan kafarat dihar. Cover di hari nggak ono ya, ngebabasin 100 ekor unta, nggak apple dua apple itu contohnya. Nah iya, itu. Jadi itu salah dalam takyinnya, dalam menyatakannya, atau dalam yang melaksanakan apa yang seharusnya itu salah. Maka perbuatannya itu tidak sah. Gimana, Mas Alvin? Yang tadi di awal kan dijelasin kaidah itu ada kaidah umum, kaidah khusus. Nah, kalau yang kaidah ini masuk yang mana, Mas Boy? Kaidah yang ini, yang Iya, mayustarotu. Ya iya. ini ya bisa bersifat, ini masih bersifat umum juga ini. Karena di sini kaidah mayustaru fihi ta'in fal khotau fihi mubtil. Jadi sesuatu yang disyaratkan untuk mentakyin, ketika salah dalam takyinnya, maka batal. Ini kan masih bisa masuk dalam ibadah, dalam Hmm. jinayah juga.
Nah, contoh yang pertama ini dalam ibadah, salah dalam menyatakan sholat duhur. Ini kan dalam ibadah. Kemudian contoh yang kedua, ini dalam jinayah. Nah, ya. Tuh, ya ini berarti masih bersifat umum karena masuk di dalamnya ibadah, jinayah. Kemudian di contoh-contoh yang bawahnya itu ada juga apa muamalah. Nanti juga oh nggak ada di sini contoh muamalah. Nanti gue kasih lah contoh muamalah. Lanjut lanjut Mas. Oke. Berarti gini ya, Mas Bow ya. Sebenarnya ini yang gue tambahin aja. Jadi sebenarnya misalkan contohnya dari Vihar ini ya. Jadi Vihar tadi itu kan ada orang ya bayar kafaroh ya karena melakukan kesalahan. Kesalahannya itu kudune dhewe Vihar ya. Tetapi malah niatnya untuk membayar kotel. Kayak contohnya gini kan sebenarnya yang sama-sama itu seperti Vihar itu ya Koto sama Stibhu Ahmad ya. Kayak contohnya Heeh. Kotul Koto ini ya. Kayak contohnya ada orang berburu, terus lagi berburu di tengah hutan dia malah nembak orang bukan nembak binatang. Nah, yang ditembaknya itu mati. Nah, ini kan masuk dalam Kotul Koto ya. Nah, benar nggak? Iya. Nah, Kotul Koto itu kafaronya itu kan ada dua, ya kan? Memerdekakan budak, lalu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kan sama kayak kafarohnya zihar, ya kan? Kafaroh zihar itu yang pertama memerdekakan budak mukmin, yang kedua itu puasa selama 2 bulan tanpa terputus, ya kan? Lalu yang ketiga kalau zihar itu kan ada lagi apa pilihannya, yaitu memberi makan 60 orang miskin, ya kan? Nah, misalkan berarti kan yang sama kafarohnya antara zihar dengan kotrul khoto itu adalah memerdekakan budak dengan puasa 60 hari berturut-turut, ya kan? Berarti misalkan kalau misalkan masuk ke dalam kaidah asaniyah ini mayustaratu fihi at-ta'in fal khotu fihi mubtil, itu misalkan ada orang puasa misal atau enggak membebaskan budak aja yang pertama dulu ya, contoh kafaro yang pertama, ada orang dia kafaro zihar itu kan nggak boleh jimak istrinya sebelum dia bayar bayar kafaro kan, artinya dia uskabelet apa jimak istrinya ya harus bayar kafaro. Nah, ketika bayar kafaro dia itu memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak mukminnya itu dengan niatan kotul apa kotul khoto. Misalkan gini, ada orang yang memiliki 2 kasus, ya kan? Dia habis zihar istri, ya, habis zihar istri, mumet ndase. Masuklah dia ke hutan berburu. Nah, ketika dia berburu, malah nembak uang. Ya, apa sih double-double gitu wongan nih kan? Berarti kan kafarohnya kan sebenarnya dia ini ada 2, benar gak Mas? Iya, betul. Kafaroh zihar ya kafaroh qatul khoto, ya kan? Nah, dia berarti wajib membebaskan satu budak untuk zihar, juga lagi membebaskan satu budak untuk kotrul khoto. Benar nggak? Heeh. Nah, kemudian ketika dia yang pertama kali ketika itu dia habis pulang dari situ wis kasusnya intinya ya sok silakan di apa dapatnya itu kan membebaskan satu budak misalkan. Nah, sanksi nego dari membunuh itu yang tadi ya. Nah, kemudian dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, dia itu syahwatnya tinggi. Nah, maka itu kan dia wajib bayar kafaro dulu ya. Tetapi, misalkan dia bayar kafaro, niatnya membayari kafaro yang kotul khoto. Nah, maka yang terjadi yang jatuh itu adalah kafaro kotul khoto, bukan kafaro kotul apa kafaro zihar. Ya. Maka dari itu konsekuensinya dia masih belum boleh jimak istrinya sebelum dia membebaskan satu budak lagi. Ya, itu ya. Betul. Jelas nggak, Mas Alvin? Lanjut Mas. Yuk, lanjut Mas Boy. Oke, wait. Hmm.
Yang kedua, ya kemudian kaidah selanjutnya, al khota'u tawi khoto' salah min rawatib zuhri saking salat salat ratib zuhur ila rawatibil asri marang rawatib asar. Maka salatnya tidak sah juga. Ini sama sih, sama kasus sholat yang di atas. Bedanya fardu sama sunnah. Jadi ketika seorang itu ingin melaksanakan sholat sunnah rawatib zuhur, tapi dia salah, malah niatnya sholat rawatib asar, maka tidak sah sholatnya. Karena sholat sunnah juga itu memiliki kewajiban Takyin. ta'yin. Ta'yinnya itu ya apa? Sholat sunnah apa? Rawatib zuhur, ta'yinnya dia malah salah. Maka hal tersebut membatalkan sholatnya. Jadi hukumnya sama kayak yang di atas. Yang di atas wajib sholat fardu. Kalau yang di sini itu sholat sunnah. Tapi salah dalam takyinnya. Seharusnya zuhur malah asar. Maka sholatnya tidak sah. Begitu. Kemudian lanjut ya. Kayak itu selanjutnya. Al khoto'u tawi khoto' min sholati idil fitri saking sholat idul fit ila idil adha marang sholat idul adha aw aksihi atau kebalikannya. Nah, yang nggak jauh beda juga ini kaidah ini. Kalau yang kaidah ini salah dalam sholat idul fitri atau idul adha, salah dalam niatnya menyatakannya. Seharusnya dia sholat idul fitri, tapi dia niatnya malah sholat idul adha, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga sebaliknya. Seharusnya dia ingin melaksanakan sholat idul adha, tapi dia niatnya sholat idul fitri, maka sholatnya tidak sah. Kemudian al khoto'u tawi khoto' min atayil ihrami saking 2 rakaat sholat ihram ila atayit tawafi marang 2 rakaat sholat tawaf wa aksihilan kebalikannya. Yang nggak jauh beda juga sama ini. Jadi salah dalam niat 2 rakaat ihram, dia seharusnya ingin melaksanakan sholat 2 rakaat ihram, tapi niatnya malah sholat 2 rakaat tawaf. Tuh. Maka sholatnya tidak sah. Begitu juga kebalikannya. Kemudian al khoto'u tawi khoto' min shaumi arafah saking poso arafah ila shaumi asyura marang puasa asyura wa aksihilan kebalikannya. Ini dalam puasa dia ingin melaksanakan sholat sunnah arafah, sholat sunnah. Sorry. Puasa sunnah arafah, tapi malah salah niat. Dia niatnya puasa asyura, maka puasanya tidak sah karena salah dalam takyinnya. Oke, silakan Halo Mas Mas Roy. Alvin. Halo. Kalau puas Ya, apa niatnya itu tidak sah, ini kan puasa sunnah ya. Ya. Kalau niatnya itu tidak sah, apakah puasanya itu tidak bisa dilanjut? Misalkan eh, niatnya itu ya itu tadi dia harusnya niat apa puasa sunnah Arafah tapi malah niatnya sunnah apa sum Asyura. Nah, apakah masih masih bisa melanjutkan sholat dengan mengulangi niat? Dalam konteks puasa, Hmm. kalau dalam konteks puasa tidak bisa dilanjutkan ya karena niat kan di ketika fajar, sebelum fajar itu kan diwajibkan untuk berniat. Kalau niatnya siang hari, wah sudah lewat lur. Tapi kan di dalam mazhab Syafi'i itu kan ada beberapa pendapat ya. Di antaranya itu ada yang membolehkan niat itu di sebelum apa namanya, karena waktu apa? Waktu
Sebelum zuhur iku arane astagfirullah arane. Apa? Waktu matahari pas ning tengah-tengah itu namanya apa? Istiwa. Waktu istiwa, sebelum waktu istiwa. Ini boleh. Ini ada beberapa ulama yang berpendapat asalkan dengan kebiasaan, ya kan? Asalkan dengan kebiasaan. Itu kan boleh. Ada yang seperti itu. Bahkan ada lagi ulama yang memiliki pendapat boleh tidak memiliki kebiasaan meskipun lebih dari waktu zawal. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ada di Bajur atau Bucairomi kalau nggak salah. Kalau aku ingat. Jadi intinya kalau puasa sunnah itu sebenarnya kan yang paling bagus ya di sebelum masuknya waktu subuh ya kan. Tetapi kalau misalkan dia sudah memiliki kebiasaan ya pas waktu misalkan Asyura dia puasa ya itu diperbolehkan asal sebelum zawal, asal sebelum zawal. Lalu ada lagi sebenarnya pendapat ulama yang mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki kebiasaan ya atau meskipun sudah lewat waktu zawal itu masih bisa diperbolehkan ya puasa sunnah asalkan puasa puasa sunnah. Ya, kalau Hmm, tidak salah bisa dilihat di Bajuri kalau nggak di Asia Busairomi aku lupa di antara dua itu, di antara dua kita itu. oke, oke. Absen juga ya. Enggak, Mas Alvin, ada pertanyaan atau ada tambahan dari Lanjut, pembahasan lanjut, tadi? lanjut. Lanjut, baik, Cah. Lewat diskusi ini, Cah. Ya, kalau itu ya silakan ditutup aja nanti kita lanjut diskusi bisa. Iya, kalau aku mungkin cukup sampai kaidah yang kedua dulu ya, soalnya belum tak ini lagi. Kaidah selanjutnya belum Ya. tak murojaah. Oke. Mungkin bisa di itu ya close sekali ya Mas Alvin ya diberhentikan rekamannya nanti bisa kita lanjut bincang-bincang di sesi diskusi. Oke, oke. Wah, nasi anu iki. Yang lainnya nih masih ada peserta lur. Mas Wendy, Bang Dika, ya Allah,